wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang hikmah puasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah juga pada hari ini kita telah sampai di hari yang ke-8. Insya Allah nanti malam memasuki tarawih yang ke-9, malam yang ke-9. Berarti kita telah menyelesaikan puasa 8 hari. Insya Allah puasanya atau hari raya Idul Fitri sudah tinggal 22 hari lagi atau 21 hari lagi. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya hingga tiba hari raya Idul Fitri. Untuk kajian kali ini kita lanjutkan kembali, yaitu tentang puasa di dalam ayat-ayat Al-Quran, yaitu tepatnya ayat 184. Kemarin kita sudah membacakan ayat Al-Quran ayat 183, surat Al-Baqarah ayat 183. Untuk kajian sore kali ini kita mulai pembahasan kita surat Al-Baqarah ayat selanjutnya, yaitu ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Di mana artinya adalah pada hari-hari yang telah ditentukan, maka barang siapa yang di antara kamu sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka bisa tidak berpuasa, tetapi wajib diganti sebagaimana hitungannya yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, maka wajib membayar fidyah atau denda, yaitu beri makan orang-orang miskin. Dan barang siapa yang cenderung kepada kebaikan, maka itu adalah baik baginya. Dan jika kamu berpuasa, maka itu adalah baik bagi kamu jika kamu orang-orang yang mengetahui. Jadi itulah makna secara umum, makna total satu ayat tersebut dari ayat 184 tadi, dari surat Al-Baqarah ayat 184. Sebagaimana kemarin bahwa puasa itu diwajibkan atas orang kepada kita dan juga kepada orang-orang sebelum kamu, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu yang kemarin. Sekarang kita bahas ayyaman ma'dudat. Ayyaman itu adalah jamak taksir. Kalau kita belajar tahu, itu ayyamun itu adalah jamak taksir, atau tidak bentuk jamak yang tidak beraturan. Bentuk tunggalnya adalah yaumun. Yaumun itu adalah hari. Misalkan yaumul ahad, hari ahad. Yaumun itu adalah satu hari, sedangkan ayyamun itu adalah beberapa hari. Jadi jamaknya dari
dari yaumun itu adalah ayyamun, ayyaman karena dia adalah masab. Jadi di sini adalah bentuk ayyamun itu adalah jamak taksir, atau kalau kita belajar bahasa Inggris itu adalah bentuk irregular verb. Misalkan kayak child itu kan anak-anak, anak satu tunggal atau singular. Kalau pluralnya bentuk jamaknya adalah apa? Kalau child, mungkin ada yang mengetahui apa bentuk jamak dari child itu anak. Kalau anak children kan, ya bentuk jamaknya adalah children. Kalau misalkan gift itu bentuk jamaknya gift ditambah s, itu adalah bentuk dari regular verb, bentuk kata dari regular maksudnya beraturan. Jadi jamaknya kalau beraturan tinggal ditambah es. Sedangkan di bahasa Arab misalkan muslim itu adalah orang Islam, artinya orang Islam. Kalau bentuk jamaknya muslimuna itu berarti bentuk jamak mudzakkar salim, artinya jamak yang beraturan, bentuk jamak yang beraturan. Misalkan muslimatin itu adalah bentuk jamak muannats salim, artinya jamak bagi perempuan. Muslimuna itu adalah orang-orang Islam laki-laki, itu adalah muslimuna, itu adalah bentuk dari jamak yang reguler, itu adalah beraturan. Kalau irregular itu adalah tidak beraturan. Kalau kita misalkan daftarun itu bahasa Arabnya maknanya adalah buku. Daftarun itu buku. Kalau bentuk jamak dari buku-buku atau banyak buku itu adalah apa? Defatirun itu adalah termasuk jamak taksir. Artinya bentuk jamak yang rusak. Taksir itu artinya rusak. Jamak taksir itu adalah jamak yang rusak, artinya tidak beraturan seperti yaumun itu tadi. Yaumun itu adalah hari. Kalau hari berhari-hari atau hari-hari itu adalah ayyamun, bentuk jamak taksir dari yaumun itu tadi. Karena di sini adalah ayyaman ma'dudat, hari-hari pada hari-hari yang telah ditentukan. Jadi di sini adalah ayyamun itu adalah jamak taksir. Jamak taksir jamak yang rusak, jamak yang tidak beraturan. Kalau beraturan tadi seperti muslim, muslimuna, daftarun, dafatiru itu jamak taksir. Jadi itu kalau belajar nahwu sorof atau juga belajar bahasa Arab itu, maka di dalam Al-Quran ini karena berasal dari bahasa Arab, berbahasa Arab Al-Quran, maka bentuk tertinggi dari bahasa Arab itu adalah jelas Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah bentuk yang paling tinggi, atau juga dari segi bahasa Arabnya, dari segi nahwu, dari segi sorofnya, itu semuanya adalah benar, sempurna. Kata-kata di dalam Al-Quran ini adalah semuanya adalah bentuknya benar dan sempurna, dan itu nilai bahasanya yang paling tinggi. Kalau kita lihat bahasa Al-Quran ini diturunkan sekitar Hijriah, misalkan pada waktu Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Artinya sekarang kan secara tahun Hijriah adalah 1447 Hijriah kan. 1447 Hijriah berarti 1500 tahun Al-Quran ini sifatnya adalah tetap. Mana ada bahasa di seluruh dunia ini yang umurnya 1500 tahun itu bahasanya masih tetap up to date. Kita bayangkan saja bahasa kita, misalkan bahasa Madura 100 tahun yang lalu saja itu sudah banyak yang kadaluarsa. Kita kadang sudah tidak mengerti 100 tahun saja, apalagi seperti Al-Quran. Bayangkan saja umurnya 1500 tahun
itu masih tetap up to date. Bahkan ini makanya ini adalah Al-Quran, ini adalah mukjizat Rasulullah yang terbesar mulai zamannya Rasulullah insya Allah sampai hari kiamat. Jadi inilah keistimewaannya Al-Quran, dan Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh dunia, seluruh manusia dan seluruh dunia, maka bahasanya harus up to date. Maka kalau kita bayangkan seperti bahasa kita, bahasa ibu kita yaitu bahasa Madura, maka jelas banyak 100 tahun saja itu sudah banyak bahasa-bahasa yang sudah tidak dipakai lagi. Apalagi 200 tahun, 300 tahun, bahkan 1500 tahun bahasa Al-Quran ini tetap up to date dan tetap dipelajari mulai zamannya Rasulullah sampai sekarang pun tetap mempunyai nilai bahasa yang tinggi. Dari segi nahwunya, dari segi sorohnya, itu semuanya adalah Al-Quran adalah bahasa yang sangat tinggi. Kalau kita belajar seperti itu tadi, seperti kata ayyaman saja itu sudah mengandung jamak taksir. Kita harus tahu jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, itu juga harus tahu. Jadi belajar bahasa Arab itu mau tidak mau juga harus mengerti nahwu sorohnya, dan itu sudah jelas bahwa bahasa Al-Quran ini adalah bahasa yang sangat istimewa. Dan seperti misalkan kita di bahasa Arab, kamu saja, kamu itu bahasa Arabnya antah kalau laki-laki, kalau perempuan anti, itu satu orang. Antun, antun, antuna kalau bahasa Arabnya untuk kamu lah perempuan. Antun, antah itu saja di dalam bahasa Arab itu sama. Kita menyebutkan Allah, kamu Allah, itu tidak ada kata tidak sopan. Beda dengan Madura. Misalkan bahasa Madura antah saja be'na, sampeyan, panjenengan, ajunan, tingkatannya ada tingkatannya seperti itu. Kalau bahasa Madura sama dengan bahasa Jawa juga. Bahasa Jawa kon sampeyan, panjenengan, itu ada sama. Bahasa Jawa juga ada tingkatannya juga. Kalau bahasa Arab tidak ada tingkatan seperti itu, semuanya sama. Misalkan kayak bahasa Indonesia juga terpengaruh dengan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia misalkan engkau, kamu juga tidak enak kalau ke atasan, misalkan kamu, misalkan bilang kamu tidak enak, bilang panjenengan atau ajunan atau sampeyan, itu yang biasa. Kita tidak enak kalau bahasa Indonesia terpengaruh bahasa Jawa, terutama terpengaruh oleh bahasa Jawa ketimbang dengan bahasa Madura. Maka sedangkan bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat istimewa. Seperti juga bahasa Inggris, maka bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa internasional, dan itu juga banyak ketentuannya hampir sama dengan bahasa Arab, bahasa Inggris. Seperti misalkan bentuk lampau itu seperti past tense kalau di bahasa Inggris, kalau di bahasa Arab adalah fi'il madi. Fi'il madi ada fi'il mudhari. Ada fi'il mudhari itu adalah present tense kalau di bahasa Inggris. Jadi bahasa Arab itu hampir sama dengan bahasa Inggris, ada kata kerja waktunya. Misalkan makan seperti makan, itu kalau di bahasa Inggris artinya adalah eat kan. Eat itu ada eaten, itu adalah setelah makan, ada makna itu berarti sudah masa lampau, artinya sudah makan. Kalau bahasa Indonesia harus ditambah dengan sudah makan. Kalau sedang makan ada sudah makan, ada sedang makan, itu harus ditambah keterangan waktu kalau dari bahasa Indonesia. Maka bahasa Arab itu sama seperti bahasa Inggris. Misalkan akalah itu berarti akala itu telah makan, fi'il madi, berarti kan telah makan. Kalau orang mengatakan akal tuh saya telah makan, jadi sudah jelas bahwa dia keterangan waktunya sudah mengandung di dalamnya. Kalau
kalau dari bahasa Arab misalkan akal tuh, dia bilang akal tuh, dia berarti sudah makan. Kalau bukan belum makan, sedang makan, akulu itu berarti sedang makan. Jadi itu adalah bahasa Inggris dengan bahasa Arab itu adalah ada keterangan waktunya, yaitu seperti yang dijelaskan tadi bahwa fi'il madi itu adalah past tense kalau di bahasa Inggris, sedangkan fi'il mudhari itu adalah present tense kalau dari bahasa Inggris. Jadi itulah bahasa Inggris pun itu juga sama, tidak mengenal tidak sopan atau apa, seperti kamu itu you sama. Kalau kamu tidak ada sampeyan, tidak ada panjenengan, tidak ada ajunan, itu tidak ada kalau di bahasa Inggris. Kalau kamu ya you, laki-laki maupun perempuan sama you kalau dari bahasa Inggris. You itu kan tulisannya. Kalau dari bahasa Arab itu juga antah, itu juga sama. Antah bilang kamu kepada Allah itu antallah gitu misalkan. Itu jadi semuanya tidak ada kriteria ketidaksopanan, itu tidak ada. Jadi kalau kamu ya antah kalau laki-laki, kalau anti itu adalah kamu satu perempuan, antah itu kamu satu laki-laki. Maka di situ jadi bahasa Arab itu jelas mempunyai bahasa yang sangat tinggi, dan itu bisa up to date sampai meskipun sekarang saja berumur 1500 tahun kita mempelajarinya, itu adalah tetap up to date terus. Maka ketika seorang sudah bisa memahami Al-Quran, maka dia insya Allah ilmunya adalah abadi, sifatnya adalah abadi, karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat istimewa. Maka di sini tadi ayyaman ma'dudat, yaitu pada hari-hari yang telah ditentukan. Jadi kita berpuasa itu pada hari-hari yang sudah ditentukan, yaitu pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan, yang diteruskan di dalam ayat Al-Quran tadi. Sedangkan selanjutnya faman kana minkum maridun, maka barang siapa di antara kamu itu sakit, di sini adalah sakit, artinya tidak bisa melakukan aktivitas biasanya, aktivitas sehari-hari, atau ala safari, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka boleh tidak berpuasa, tetapi hitungan hari yang ditinggalkan tersebut bisa diganti sebanyak yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Min ayyamin ukhar, di sini disebutkan lagi kan ayyamin. Nah, di sini ada ayyamin lagi. Tadi yang pertama tadi ayyaman kan. Dibaca tadi ayyaman. Mengapa dibaca ayyamin ini ayyamin? Karena ada huruf min itu tadi. Min ayyamin ukhar. Dari hari-hari yang lain. Dari hari-hari yang lain. Jadi min di sini adalah harfu jarri. Terus sedangkan ayyamin itu adalah majrurun. Maka kalau di belajar nahwu, majrurun bi harfi jarrin, menjadi yang dijarkan, yang di bawah, artinya kasrohnya jadi di bawah ya, yang dibaca jar karena ada harfu jar, ada huruf jar. Majrurun bi harfi jarrin, maka ayyamin itu dikatakan majrurun bi harfi jarrin. Itu kalau belajar nahwu dan sorof, maka di situ adalah dikatakan min ayyamin ukhar, dari hari-hari yang lain. Jadi di sini adalah Allah sendiri sedang memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW bahwa puasa ini merupakan juga ada rukhsah atau ada keringanan, yaitu bagi orang yang sakit, tapi sakitnya itu bukan sakit yang berat. Artinya apa? Sakit tersebut misalkan flu atau apa, tidak enak badan, tetapi masih mampu untuk mengganti di hari-hari yang lain. Itu maka itu adalah
sakit maridon itu juga di dalam bahasa Arab juga sakitnya sakit biasa, bukan sakit yang berat. Misalkan sakit kanker hampir mati itu kan juga termasuk sakit yang berat. Kalau cuma sakit gigi, misalkan sakit flu atau sakit apa yang menjadi tidak kuat untuk menjalankan puasa, itu maka bisa diganti di hari-hari yang lain. Bagaimana kalau pemain sepak bola, misalkan dia karena dia pekerjaannya sebagai sepak bola, apakah bisa digantikan dengan hari-hari yang lain? Itu juga tergantung dari individunya. Kalau individunya merasa mampu, meskipun bermain sepak bola 45 kali 2 menit, apalagi kalau perpanjangan sampai adu penalti, maka itu juga menguras tenaganya. Kalau mereka merasa belum mampu, tetapi harus diganti di hari yang lain. Kalau tiap hari tidak puasa karena alasan bekerja atau apa, itu juga tidak diperkenankan juga oleh sebagaimana di firman Allah tadi. Dan selanjutnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang tidak kuat menjalankan, bagi orang-orang yang berat untuk menjalankan puasa, fidyah, maka dia wajib membayar denda, yaitu beri makan orang-orang miskin. Jadi di sini adalah bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, ini adalah seperti tadi adalah orang yang sakit berat atau orang-orang yang sangat tua yang sudah pikun, itu juga boleh tidak menjalankan puasa dan juga boleh tidak membayar kodoknya karena sudah tidak mampu untuk mengkodok puasa tersebut, maka dia harus membayar fidyah atau membayar denda, atau yaitu memberi makan orang-orang miskin sebesar 1 mud biasanya tiap hari. 1 mud itu 6 on untuk per orang. Jadi itu adalah ketentuannya di hadis Rasulullah atau juga ijma para ulama adalah seperti itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang berat menjalankan puasa maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Yang termasuk berat di sini adalah wanita hamil, juga termasuk yang berat menjalankan puasa, dan juga wanita menyusui itu juga termasuk yang berat menjalankannya. Kalau dia sampai puasa berikutnya belum bisa membayar, belum bisa mengkodok puasanya, maka dia harus membayar fidyah, yaitu beri makan orang-orang miskin sebesar 1 mud atau 6 on. 6 on itu adalah 0,6 kg beras, atau juga lengkap dengan lauk pauknya, itu adalah yang dianjurkan. Di situ adalah bagi yang berat untuk menjalankan puasa, artinya dia sakit yang sangat parah atau orang-orang yang sangat tua sudah pikun, itu tidak mungkin menjalankan puasa, maka juga wanita hamil atau wanita menyusui, maka dia karena tidak bisa melaksanakan puasa, maka dia wajib membayar fidyah, memberi makan orang-orang miskin, yaitu kalau 1 hari itu adalah 1 mud sebagaimana yang dijelaskan tadi. Dan selanjutnya faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah, maka barang siapa yang condong kepada kebaikan, fa huwa khairul lah, maka itu lebih baik baginya. Jadi yang condong kepada kebaikan itu artinya menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, itu adalah termasuk condong kepada kebaikan. Artinya dia telah siap. Misalkan kita kalau bekerja di tempat-tempat yang panas, misalkan kita juga harus menghindar juga. Misalkan pagi-pagi jam 9, jam 8 itu sudah panas-panas, nanti belum menghadapi jam 12-nya. Maka kalau bisa ya di tempat yang teduh, itu karena untuk menjaga keberlangsungan puasa kita. Jadi bukan berarti
kita kinerja kita ketika puasa menjadi menurun, tetapi tetap mencari nafkah itu adalah kewajiban bagi keluarga kita, bagi keluarga kita, maka itu harus selaras, harus seimbang dan tetap bisa mencari nafkah dengan sebaik-baiknya. Maka jangan terlalu diforsir, paginya sudah diforsir, maka nanti pas siang sudah langsung lemes, nanti tambah sore, tambah lemes, jadi sudah terbilang tidak kuat untuk menjalankan puasa. Maka untuk masing-masing orang, masing-masing individu itu juga harus menjaga keberlangsungan puasa kita agar puasa tersebut bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka di sini bahasanya Al-Quran, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah." Dan barang siapa yang condong kepada kebaikan, maka itu baik baginya. Jadi dia harus menempatkan posisinya itu dengan sebaik-baiknya, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa kalau bekerja di tempat yang panas, ya menghindarlah agar mencari tempat yang teduh agar keberlangsungan puasa kita bisa berjalan dengan baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu berpuasa, maka itu baik bagimu jika kamu orang-orang yang mengetahui. Di sini ada kata kuncinya, wa antasumu khairul lakum. Jadi jika kamu berpuasa itu jelas lebih baik bagimu. Artinya orang-orang yang misalkan sakit emah lah, sakit apa, sehingga tidak kuat untuk menjalankan puasa, itu tetap posisinya itu tidak lebih baik dari orang yang berpuasa. Dia tetap di bawahnya, meskipun alasan kesehatan lah atau alasan sudah tidak mampu. Padahal kalau rokokan masih kuat, rokokan tidak rokok aja dia merasa tidak kuat. Apalagi untuk menjalankan puasa ini adalah harus benar-benar dipersiapkan mentalnya maupun fisiknya, itu harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Maka bahasa Al-Quran tadi, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu berpuasa, di sini adalah bentuk jamak juga, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu berpuasa, maka itu lebih baik bagimu. Jadi posisi orang yang berpuasa itu tetap lebih tinggi ketimbang orang yang tidak berpuasa, meskipun itu alasan kesehatan lah, atau alasan apapun, merasa tidak kuat lah, merasa sangat berat, itu tetap orang yang berpuasa itu posisinya tetap di atasnya orang yang tidak puasa. Itu dalam kondisi apapun, misalkan dia alasannya bekerja berat, misalkan bekerja berat di bawah terik matahari, di bawah terik sinar matahari dengan memanggul barang-barang, misalkan kuli angkut atau di mana itu, tapi dia seharusnya sebisa mungkin dia tetap menjalankan tersebut agar berjalan dengan selaras, seimbang. Maka yang bekerja berat seperti itu dia kadang dijadikan alasan untuk tidak berpuasa, tapi itu adalah harus selaras. Kita harus menyeimbangkan, kita tetap mencari nafkah, tetapi kita dapat menjalankan puasa dengan baik. Apalagi itu adalah seorang laki-laki, dia yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kalau seorang laki-laki sebagai pemimpin keluarganya sudah memberikan contoh yang buruk bagi anggota keluarganya yang lain, maka bagaimana generasi penerusnya? Dan dia tidak memberikan contoh yang baik, apalagi contoh yang buruk itu lebih mudah ditiru ketimbang hal-hal yang baik, seperti tidak puasa itu tadi. Kadang pada anak-anak yang baru belajar puasa itu akan sulit sekali untuk menjalankan, untuk belajar berpuasa. Tetapi kalau dia dari orang tua, ayah sebagai pemimpin keluarga, kalau dia sudah memberikan contoh yang buruk, maka itu mudah ditiru oleh anak-anaknya. Apalagi anaknya yang laki-laki pasti meniru ayahnya, pasti meniru bapaknya, sedangkan yang perempuan pasti meniru ibunya. Maka lebih baik memberikan contoh yang baik
di hadapan anak-anaknya itu adalah menjadi amal jariah yang berlaku terus meskipun dia meninggal. Maka di sini bahasanya Al-Quran ditutup itu tadi, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan jika kamu berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang mengetahui. Di sini adalah orang-orang yang mengetahui bahwa berpuasa itu adalah lebih baik. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW itu adalah sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Itu adalah bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu berpuasa adalah lebih baik bagimu. Maka di dalam hadis Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Karena juga berdasarkan penelitian yang terbaru dari Profesor Jepang, di Jepang itu diteliti bahwa dengan kita lapar, haus, itu ada rasa lapar, maka bakteri-bakteri buruk itu dimakan sama sel-sel kita yang bagus itu. Selama kita lapar itu, maka sel-sel yang buruk itu yang dimakan oleh sel-sel kita yang bagus. Maka itu semakin sehatlah. Bukti bahwa semakin sehat orang yang berpuasa karena sel-sel yang buruk itu, sel-sel yang rusak itu dimakan sama sel-sel yang bagus itu. Ya, dalam kondisi lapar itu, maka sel-sel yang buruk yang dihilangkan, yang dimakan itu adalah sel-sel yang buruk ya dari tubuh kita. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sedangkan dari hadis Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Itu adalah makna semuanya dari surat Al-Baqarah ayat 184. Mari kita baca lagi. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Pada hari-hari yang telah ditentukan, maka barang siapa yang kamu yang sakit atau dalam perjalanan, maka boleh tidak berpuasa, tetapi maka wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankan puasa, wajib membayar fidyah, yaitu beri makan orang-orang miskin. Dan barang siapa yang condong kepada kebaikan, maka itu baik baginya. Dan jika kamu berpuasa, itu baik bagimu jika kamu orang-orang yang mengetahui. Itulah makna dari 184 surah Al-Baqarah. Sekarang kita lanjutkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hikmah puasa. Kita lanjutkan hadis dari Rasulullah SAW, kita Riyadhus Shalihin, di hadis yang keempat. Kita baca, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Muttafaqun alaih. Di sini kalau belajar bahasa Arab juga jelas beda. Bahasa Al-Quran dengan bahasa hadis Nabi itu jelas beda. Di sini kalau Al-Quran itu belakangnya itu banyak yang sama, artinya dia termasuk syair yang tinggi. Sedangkan kalau hadis Nabi itu adalah berdasarkan lisan dari Rasulullah SAW, dan itu adalah tingkatannya jelas di bawahnya Al-Quran. Dari segi bahasanya juga jelas di bawahnya Al-Quran, karena Al-Quran merupakan yang istimewa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Itu
itu adalah yang istimewa. Bahasanya adalah bahasa yang istimewa. Kalau kita baca artinya, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda. Nah, di sini juga kalau dari bahasa Indonesia ada sabda, ada bersabda, ada berfirman, ada berkata. Itu kan dibedakan dari segi tingkatannya. Kalau dari bahasa Arab itu tidak ada kola semua. Kalau berkata, telah berkata itu kola. Kalau mau berkata yaqulu itu kola yaqulu asluhu qawala. Kalau belajar iqlal itu dari sorof, kola itu asluhu qawala. Qawala yaqulu kan fa'ala yaqulu kan wazannya itu adalah jelas. Jadi sejajar atau selaras dengan wazan fa'ala yaqulu. Qala yaqulu qawala asluhu qawala. Qala ini asalnya adalah qawala. Kalau berasal belajar iqlal dari tasrif itu qawala yaqulu. Jadi fa'ala yaqulu kan wazannya itu jadi pas. Fa'ala yaqulu. Qala itu telah berkata. Berarti itu tadi qala itu bahwa itu sudah disabdakan. Jadi qala itu berarti masa waktunya sudah lewat. Qala fi'il madi, sedangkan yaqulu itu adalah fi'il mudhari. Seperti tadi past tense itu tadi qala past tense say. Kalau bahasa Inggrisnya say, kalau ada said kan, said itu adalah telah berkata. Kalau bahasa Inggris itu kan seperti itu. Kalau bahasa Indonesia harus dikasih telah berkata, sedang berkata, atau telah berkata atau belum berkata, itu kan masih diberi keterangan waktu. Kalau bahasa Arab qala itu berarti telah berkata. Tapi di dalam bahasa Indonesia dimaknakan sesuai dengan tingkatannya. Kalau qalallahu Allah berfirman, maka dimaknakan berfirman. Kalau Nabi Muhammad qala Rasulullah bersabda. Jadi sebenarnya itu sama, katanya itu adalah berkata, semuanya berkata. Cuman karena di dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa, bahasa Madura, itu semuanya adalah ada tingkatan kesopanan itu. Kalau bahasa Arab, bahasa Inggris tidak ada tingkatan kesopanan, itu tidak ada. Maka kalau say ya berkata, kalau said telah berkata itu. Maka di sini berarti mengikuti bahasa Indonesia, maka Rasulullah bersabda, sedangkan Allah itu adalah berfirman. Itu adalah dimaknakan seperti itu. Kalau sahabat Rasulullah itu berkata, seperti di sini tadi dimaknakan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda dari Rasulullah? Ma min 'abdin yasumu yauman. Nah, di sini ada yauman lagi kan. Yauman itu satu hari. Fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Ma min 'abdin, ada seorang hamba yang berpuasa, yasumu yauman fi sabilillah, berpuasa sehari saja karena Allah, illa ba'adallahu bidzalik, melainkan Allah akan menjauhkan wajhahu anin nari sab'ina kharifan, menjauhkan wajahnya dari api neraka sebanyak 70 tahun. Di sini adalah hikmah puasa dari Rasulullah SAW tadi. Kita sudah tubuh kita menjadi sehat, dan hikmahnya juga masih diberikan hikmah puasa atau pahala puasa seperti kemarin yang telah kita katakan kemarin, sabda dari Rasulullah bahwa dia hanya Allah lah yang tahu wa ana ajzibi. Kalau beribadah itu, kalau bersedekah itu sampai dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sedangkan puasa kita itu tidak ketahui dilipat berapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzibi. Maka di sini
sehari saja karena Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sebanyak 70 tahun. Jadi kita puasa 1 hari saja itu sudah dijauhkan dari api neraka wajah kita sebanyak 70 tahun. Bagaimana kalau 10 hari kita sudah menjelang mau 10 hari, berarti ya 700 tahun kita sudah dijauhkan dari neraka. Itu adalah hikmah puasa selanjutnya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita puasa sehari saja itu sudah dijauhkan wajah kita. Mengapa sebutkan wajah? Karena yang paling peka atau paling rentan atau paling merasakan panas yang luar biasa itu adalah wajah kita ketimbang hal-hal yang lain, ketimbang tubuh kita yang lain. Itu adalah wajah kita yang paling merasakan panas, itu adalah wajah kita. Maka di sini disebutkan oleh Rasulullah berpuasa sehari saja itu sudah menjauhkan dari neraka wajah kita itu sebesar 70 tahun. 70 tahun dari neraka. Itu adalah disebutkan wajah kita. Mengapa? Paling peka atau paling gampang merasakan panas itu adalah wajah kita. Intinya adalah kulit kita. Kulit kita ini yang paling rentan merasakan panas yang luar biasa. Itu adalah kulit kita, terutama adalah wajah. Wajah di situ ada mata kita, ada hidung kita, itu semuanya adalah termasuk panca indera yang paling mudah merasakan panas. Maka di situ oleh Rasulullah SAW bahwa dengan puasa sehari saja itu sudah menjauhkan wajah kita dari api neraka sebanyak 70 tahun. Kalau 30 hari 1 bulan berarti tinggal kalikan aja 30 kali 70 itu 3 kali 7 21 ditambahin nolnya 2 berarti 2100 tahun. Jadi kita puasa 1 bulan kalau 30 hari berarti sudah dijauhkan oleh Allah dari api neraka, itu adalah sebanyak 2100 tahun. Bayangkan saja kita sudah 2100 tahun, orang yang berumur sekian itu tidak ada. Nabi Adam saja umurnya 1000 tahun. Di dunia itu yang paling lama di dunia itu adalah Nabi Adam. Dia sebanyak umurnya adalah 1000 tahun. Itu adalah Nabi Adam. Nabi itu 950 tahun umurnya, sedangkan umatnya Nabi Muhammad kebanyakan tidak jauh beda dengan Nabi Muhammad umurnya, yaitu sebanyak 63 tahun. Kalau ada yang sampai 70 tahun, 80 tahun, itu adalah bonus. Artinya bonus diberi umur melebihi dari Rasulullah SAW. Kalau kita hitung, ya tidak apa-apa, mulai kita hitung, kita mulai ambil balik umur 15. Kalau berumur sampai 70 berarti 55 kali 70, 55 kali 30 kali 70. Itu kalau berpuasa terus sebanyak itu. Itu perhitungannya secara matematis, tinggal dihitung saja. Berarti semuanya adalah tetap mengharap rahmat Allah. Kalau kita mencoba hitung-hitungan, semuanya kalau kita misalkan kita berbuat kesalahan sedikit saja pahalanya langsung hilang, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tersebut, maka kita tidak mendapatkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Intinya adalah kita tetap berusaha mengikuti anjuran atau mengikuti syariat Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Itu maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tersebut akan kita dapatkan dengan sebaik-baiknya. Maka di sini disabdakan min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallaha bidzalikal yawmi wajhahu 'anil nari 70 khalifah.
Barang siapa atau tiada seorang hamba yang berpuasa sehari saja karena Allah, di sini ditegaskan fi sabilillah, di jalan Allah, karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi syaratnya adalah tetap harus ikhlas. Maka dengan ikhlas maka melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka secara 70 tahun. Jadi sehari saja sudah dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Jadi insya Allah, karena akhirat itu adalah abadan-abadan, abadan-abadan selama-lamanya, sudah abadan itu selama-lamanya, akhirat itu adalah selama-lamanya. Maka di sini adalah sehari saja itu adalah sudah 70 tahun. Maka bisa jadi kita berpuasa yang diberi rahmat oleh Allah, maka kita dijauhkan dari api neraka dengan berpuasa dengan sejauh-jauhnya juga, sejauh-jauhnya sekuat kita mampu. Selama umur masih diberikan oleh Allah, kita selalu berusaha untuk menjalankan syariat Allah dengan sebaik-baiknya. Maka kita akan mendapatkan rahmat Allah, dan semuanya kita ikhlas karena Allah. Maka kita ibadah kita, segala aktivitas yang kita lakukan di bulan puasa Ramadan, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang intinya dalam melaksanakan ibadah puasa ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadi akhir ceramah kali ini. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan ibadah puasa Ramadan ini dan juga bisa diberi umur panjang oleh Allah dan tetap menjalankan syariat Allah dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila itu ada kebenaran, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, bahwa kebenaran atau al-haq itu berasal dari Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Jadi semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.